Apa sih BK itu? What the meaning of guidance and counseling? Bimbingan konseling. BK itu bukan mata pelajaran. BK atau bimbingan konseling itu bukan muatan lokal. Kalau muatan lokal itu biasanya pelajarannya lebih pada pelestarian kebudayaan yang ada, atau muatan lokalnya itu yang dijadikan atau dimasukkan ke dalam mata pelajaran. Kalau bimbingan konseling itu yang jelas ingin mengentaskan peserta didik agar lebih bisa mengentaskan masalahnya sendiri, bisa mandiri. Bimbingan konseling atau BK bukan ekstrakurikuler. Perlu kalian ketahui bahwa BK, bimbingan konseling, itu bukanlah polisi sekolah. Dalam artian bahwa BK tidak menghakimi, tidak menghukum seperti layaknya polisi, tetapi BK adalah kanjana murid. BK, apakah kalian sudah mengenal apakah BK itu? BK adalah pemberian layanan bantuan kepada peserta didik, baik itu perorangan maupun kelompok, yang nantinya diharapkan peserta didik bisa mandiri dan bisa berkembang secara optimal. Bidang layanan bimbingan dan konseling itu ada 4. Bidang pribadi, belajar, sosial, dan karir. Yang pertama adalah layanan orientasi. Layanan orientasi adalah layanan yang membantu peserta didik untuk dapat menyesuaikan diri dengan baik di lingkungan yang baru, utamanya di dalam berperan menyesuaikan diri di lingkungan yang baru. Sebagai contoh, orientasi terhadap lingkungan kurikulum sekolah, kemudian fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah, orientasi tentang bimbingan konseling, dan lain sebagainya. Layanan informasi adalah layanan yang membantu peserta didik memahami berbagai informasi diri tentang sosial, belajar, karir, jabatan, dan pendidikan lanjutan. Layanan penempatan dan penyaluran itu adalah seorang guru BK, saya dan teman-teman itu bertugas untuk membantu kalian peserta didik baru bagaimana caranya mendapatkan kelas yang tepat atau kelompok belajar yang tepat, atau juga tempat mengasah diri yang tepat. Salah satunya apa? Ekstrakurikuler yang sesuai dengan potensi kalian, yang sesuai dengan bakat kalian, sehingga pada saat kalian beradaptasi dengan lingkungan itu merasa nyaman. Karena apa? Karena ada penempatan yang tepat, penyaluran yang benar. Bimbingan kelompok itu apa sih? Layanan bimbingan kelompok yaitu layanan yang diberikan kepada peserta didik untuk membantu pengembangan pribadinya, kemampuannya berhubungan sosial, kemudian kegiatan belajarnya di sekolah atau di rumah, kemudian karir, dan pengambilan keputusan serta melakukan kegiatan tertentu melalui dinamika kelompok. Layanan konseling individu adalah layanan yang membantu peserta didik untuk mengentaskan masalah pribadi. Layanan konseling kelompok adalah layanan yang membantu peserta didik dalam pembahasan dan pengentasan masalah pribadi melalui dinamika kelompok. Layanan yang selanjutnya adalah layanan penguasaan konten. Apa itu layanan penguasaan konten? Layanan penguasaan konten adalah layanan untuk membantu peserta didik untuk dapat memahami atau terampil terhadap konten-konten tertentu atau sebuah kompetensi atau sebuah kebiasaan-kebiasaan yang itu berguna bagi kehidupan peserta didik, baik kehidupan di sekolah, kehidupan di keluarga, maupun di masyarakat. Sebagai sebuah contoh, misalnya bagaimana keterampilan untuk bersikap asertif. Ada yang tahu apa itu asertif? Oke, kita ketemu di
kelas BK mendatang. Layanan konsultasi adalah layanan yang membantu peserta didik atau pihak lain dalam mendapatkan wawasan, pemahaman, dan cara yang dilakukan dalam menangani kondisi peserta didik. Layanan mediasi. Layanan mediasi itu adalah layanan yang membantu kalian, peserta didik, siswa-siswi SMK Sumeneb, dalam menyelesaikan masalah, entah masalah dengan dirinya, atau dengan temannya, atau dengan orang tuanya. Jadi itu bisa kita mediasi apa yang menjadi hambatan dalam proses pembelajaran ke depan. Nah, agar kalian tidak terdoktrin bahwa BK itulah tempat bermasalah, jadi kita ambil kata lain aja selain masalah, yaitu hambatan dalam proses pembelajaran, konflik antar pembelajaran. Karena ketika sudah terdoktrin otak kalian dengan kata masalah itu, berarti kumpulan orang bermasalah. Tidak. Akan tetapi kita harus lebih paham juga bahwa layanan mediasi ini bukan hanya untuk bermasalah, akan tetapi untuk memperbaiki kembali atau memberikan keputusan kembali dari apa yang menjadi kendala kita dalam kesehariannya. Mengapa kamu harus datang ke BK? Yang pertama nih, guru BK itu senantiasa selalu menghargai apapun keluhanmu. Setiap keluhan akan dihargai. Kemudian yang kedua, guru BK selalu peduli dengan setiap masalahmu. Kemudian yang ketiga, guru BK mencoba untuk memahami setiap masalahmu, setiap masalah yang kamu hadapi akan kita coba pahami. Guru BK bisa dipercaya menjaga rahasia-rahasiamu. Guru BK bisa menjadi sahabat yang baik untukmu. Kalian tidak akan tahu seberapa tingginya gunung sebelum kalian melangkahkan kaki untuk menapaki sebuah gunung. Kadang kita diuji bukan untuk menunjukkan kelemahan kita, tetapi justru untuk menemukan kekuatan kita. Jangan berhenti ketika lelah. Berhentilah ketika selesai. Untuk menuju sukses itu ada dua kuncinya. Yang pertama adalah kamu harus cari tahu apa yang harus dilakukan. Yang kedua adalah tindakan untuk melakukan hal itu. Jangan tunda pekerjaanmu sampai besok sementara kau bisa mengerjakan hari ini juga. Kunci kesuksesan adalah fokus kepada tujuan, bukan hambatan. Jadi pada anakku sekalian, jangan takut apabila mengalami suatu kegagalan, karena kegagalan itu adalah sukses yang tertunda. Jatuh cinta pada dirimu adalah rahasia pertama menuju kebahagiaan. Jalannya aja dulu, nanti kalian juga paham bagaimana prosesnya.